Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 383. Wanita yang bahkan tidak berani mereka impikan, akan mengambil inisiatif untuk mendekati Dev saat ini, dan bahkan mengambil inisiatif untuk menawarkan dirinya sendiri. Inilah kesenjangannya, kesenjangan antar biksu jenius dan biksu biasa. Ketika Dev melihat ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Orang-orang telah mengambil inisiatif sejauh ini. Terlebih lagi, Lydia sangat menarik. Ketika Dev memikirkan malam itu, ketika dia tidak sengaja melihat tubuh Lydia tanpa busana, Dev masih merasakan cacing berototnya meronta. Ketika semua orang kembali ke sekte api ungu, Dev segera pergi mencari Theseus yang dipenjara. Theseus dipenjarakan di ruang bawah tanah sekte api ungu, dan ada formasi sihir yang dibuat oleh penatua Cui di sekelilingnya. Pada saat ini, Theseus berantakan dan dia telah kehilangan semangat tinggi yang dia miliki di awal. Setelah mendengar suara langkah Dev mendekat, Theseus perlahan berkata, "Kamu akhirnya sampai di sini. Apakah kamu sudah menungguku?" Dev sedikit terkejut. "Tentu saja, kalau tidak, menurutmu formasi sihir kecil ini bisa menjebakku?" Theseus mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyuman. Dev melihatnya sekilas dan tertawa. Formasi ini benar-benar tidak dapat menjebak Theseus. Keterampilan formasi orang ini lumayan luar biasa. Tapi Dev tidak mengerti mengapa orang ini tidak melarikan diri, tapi justru menunggunya. "Apa yang kamu tunggu dariku? Apakah kamu ingin memohon padaku?" Dev bertanya. "Tentu saja aku tidak perlu memohon padamu, aku hanya ingin berbisnis denganmu," kata Theseus. "Bisnis? Bisnis apa?" Dev tiba-tiba menjadi tertarik. Meskipun Theseus acak-acakan dan sangat ketakutan hingga hampir ngompol, Dev menjadi waspada terhadap Theseus saat ini. Karena tampang yang ditunjukkan orang ini saat ini bukanlah ekspresi pengecut. Menjadi seorang tawanan dan masih berpikir untuk berbisnis membuktikan bahwa orang ini tidak berpikiran sederhana. Waspada terhadap Theseus saat ini. Mungkin sebagian dari apa yang mereka lihat sebelumnya hanyalah kulit luarnya saja. "Saya harap Anda dapat membantu saya menjadi master sekte Liangi," Theseus berkata dengan lugas. Dev tercengang, orang ini adalah penatua dari sekte Liangi, dan sekarang dia ingin menjadi master sekte. Tapi bagaimana Dev bisa membantunya? "Bagaimana kamu tahu aku bisa membantumu? Dan bagaimana kamu tahu aku memiliki kemampuan itu?" Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. "Keterampilan formasi Anda adalah yang paling menakjubkan yang pernah saya lihat, dan Anda pasti akan membantu saya, karena saya memiliki ini di tangan saya." Setelah mengatakan itu, Theseus membuat gerakan telapak tangan, dan secara tak terduga mengeluarkan kristal merah tua dari tas. Ketika Dev melihat kristal tersebut, dia tercengang karena dia tidak mengetahui kristal semacam ini. Aura yang dipancarkan batu kristal ini berkali-kali lebih kuat daripada batu roh. Batu giok darah? Kenapa orang ini memiliki batu giok darah yang hanya bisa ditemukan di alam surga? Raja Iblis Awan Merah juga terkejut saat melihat kristal merah tua. "Senior, apa itu giok darah? Apakah itu hanya bisa ditemukan di alam surga?" Dev tiba-tiba berkata dengan penuh semangat ketika dia mendengar tentang hal-hal dari alam surga. Itu adalah sejenis batu giok peri dari alam surga. Bagi ahli formasi, benda semacam itu adalah sumber utama untuk memahami formasi dan meningkatkan kekuatan formasi. Raja Iblis Awan Merah menjelaskan. Tidak banyak ahli formasi di dunia surga dan manusia, dan tidak mungkin memiliki sumber daya seperti batu giok darah, yang hanya tersedia di alam surga. Setelah mendengar penjelasan Raja Iblis Awan Merah, wajah Dev menjadi semakin bersemangat. Hal semacam ini adalah harta paling berharga untuk ahli formasi, dan Anda juga tahu bahwa setelah menerobos alam kesengsaraan transendensi, para biksu yang mencapai alam Mahayana sudah dianggap sebagai tubuh semi abadi, dan energi spiritual di dalamnya tubuh perlahan-lahan akan berubah menjadi energi peri. Hanya saja, setelah kenaikan, energi peri dalam tubuh akan sangat langka, tetapi dengan hal semacam ini, seorang ahli formasi dapat mengisi kembali energi peri dalam jumlah besar. Tentu saja, hal semacam ini juga memerlukan ahli formasi tingkat tinggi untuk menggunakannya. Jika levelnya terlalu rendah,
apalagi di alam tubuh komposit, itu tidak berpengaruh sama sekali. Jadi hanya ahli formasi tingkat tinggi yang dapat menggunakannya. Theseus menjelaskan, tapi dia tidak pernah memberitahu Dev apa nama benda ini atau dari mana asalnya. Batu giok darah, sejenis batu giok peri dari alam surga, adalah sumber daya paling dasar bagi para ahli formasi. Benar-benar hal bagus. Dev berpura-pura tenang dan berkata. Theseus tercengang, matanya melebar karena tidak percaya di wajahnya. Bagaimana kamu tahu ini? Ini tidak mungkin. Theseus tidak mengerti bagaimana bisa Dev tahu. Anda tahu, hal semacam ini hanya tersedia untuk sekte Liangi mereka. Alasan mengapa teknik formasi sekte Liangi mereka begitu kuat adalah karena batu giok darah ini. Aku tahu lebih banyak dari yang kamu kira. Meskipun batu giok darah ini bukan batu giok peri terbaik dari alam surga, itu masih dianggap sebagai harta karun di surga dan dunia manusia. Kamu ingin saya untuk membantu Anda menjadi pemimpin sekte Liangi? Bukankah Anda terlalu banyak berpikir? Dev tersenyum dingin. Faktanya, Dev sudah setuju di dalam hatinya. Jika dia memiliki giok darah, Dev pasti akan membuat kemajuan pesat dalam teknik formasinya. Namun, Dev tidak bisa menunjukkan terlalu banyak kegembiraan, sekarang dia telah mencapai tahap tawar-menawar. Dev harus tenang saat ini. Apakah kamu ingin memohon padaku? Theseus sedikit mengernyit. Awalnya, dia ingin membual tentang batu giok darah, membiarkan Dev menganggapnya sebagai harta karun, dan kemudian gunakan batu giok darah untuk mendapatkan bantuan Dev. Tapi sekarang Dev benar-benar tahu batu giok darah ini, dan sepertinya batu giok darah sama sekali tidak bisa memuaskan Dev. Tapi sebagai tetua sekte Liangi, Theseus hanya memiliki satu giok darah. Tentu saja tidak. Giok darahku hanyalah deposit. Ketika Anda membantu saya menjadi penguasa sekte Liangi, bagaimana kalau saya memberi Anda 10 giok darah? Theseus bertanya ragu-ragu. Dev menggelengkan kepalanya, saya masih merasa sedikit berjiwa petualang. Apa yang kamu inginkan? Hanya ada selusin giok darah dari sekte Liangi saya. Bukankah sudah cukup untuk memberimu 10? Theseus sedikit cemas. Melihat penampilan Theseus, Dev tahu bahwa Theseus tidak akan berbohong. Tampaknya sekte Liangi benar-benar hanya memiliki selusin batu giok darah. Mustahil untuk memberikan semuanya, 10 sudah menjadi batasnya. Jadi Dev berkata, bukannya saya menginginkan lebih dari batu giok darah ini, saya juga ingin mendapatkan esensi dari formasi sekte Liangi Anda. Jangan bilang bahwa sekte formasi sebesar sekte Liangi Anda tidak memiliki esensi. Ketika Theseus mendengar ini, dia sedikit tenang dan berkata, ternyata Anda menginginkan pola ilahi dari sekte Liangi saya, Anda bisa mengatakannya. Ya, saya ingin pola ilahi sekte Liangi Anda. Dev mengangguk. Faktanya, ketika Dev menginginkan pola ilahi sekte Liangi, itu hanya godaan, tapi dia tidak menyangka Theseus mengatakannya sendiri sekarang. Oke, saya akan menemukan cara untuk memperkenalkan Anda kepada leluhur pola ilahi, tetapi apakah Anda bisa mendapatkan Shenwen atau tidak, dan apakah Anda dapat memadatkan pola ilahi, itu urusan Anda sendiri. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, pola ilahi tidak begitu mudah untuk diringkas, Anda mungkin akan menjadi gila. Theseus berkata, untuk hal itu kamu tidak perlu mengkhawatirkannya, kamu hanya perlu berjanji padaku. Pada saat ini, Dev benar-benar mengikuti Theseus dalam berbicara omong kosong, tampak seolah-olah dia percaya diri, tetapi kenyataannya, Dev tidak tahu apa-apa sekarang. Saya memiliki batu giok darah di sini. Ketika saya kembali ke Liangi Men, saya akan memberitahu Anda kapan waktunya tepat. Selama kamu membantuku menjadi penguasa sekte Liangi, maka sekte Liangi kita dan sekte api ungumu pasti akan bersama selamanya, dan kerja sama yang saling menguntungkan. Theseus berkata dengan sedikit kegembiraan. Melihatmu seperti ini, itu tidak terlihat seperti orang jahat. Mengapa kamu ketakutan pada saat itu? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Theseus tersenyum, jika saya menunjukkan bahwa saya tidak takut, dan saya masih sangat tangguh, apakah Anda masih akan mengurung saya? Tentu saja tidak, aku akan membunuhmu di tempat, bagaimana aku bisa mengampuni seseorang yang menjadi ancaman bagiku? Dev berkata. Hahaha, itu benar.
Jika tidak, bagaimana saya bisa memiliki kerja sama hari ini? Saya awalnya datang untuk membantu Yarden. Saya datang ke sini secara pribadi, dan saya juga bekerja sama secara diam-diam dengan Yarden. Dia juga akan membantu saya memenangkan posisi Master Sekte Liangi. Tapi siapa yang tahu bahwa orang ini sangat tidak bisa diandalkan sehingga dia dikalahkan olehmu, jadi aku hanya bisa bekerja sama denganmu. Theseus berkata, kalau begitu, apakah kamu tidak takut jika aku tidak akan setuju, dan kemudian kamu akan dibunuh? Dev sedikit penasaran, orang ini bisa melarikan diri tetapi tidak bisa melarikan diri, justru menunggu dirinya sendiri, dia tidak takut Dev akan membunuhnya. Tidak ada kebencian, dan kepentingan tidak bisa diselesaikan. Selama saya memberi Anda manfaat yang cukup, saya yakin Anda tidak akan membunuh saya. Aturan dunia surga dan manusia seperti ini, dan kepentingan adalah yang terbesar. Sekarang kamu belum berjanji padaku bahwa kamu tidak akan membunuhku? Theseus berkata dengan bangga. Kamu benar, sekarang kamu bisa pergi. Dev juga harus mengakui bahwa Theseus ini memang punya otak. Alasan utamanya adalah manfaat yang diberikan terlalu besar, terutama batu giok darah. Itu adalah barang dari surga, terlalu berharga. Setelah Theseus menyerahkan batu giok darah kepada Dev, dia melangkah keluar dari ruang bawah tanah. Melihat Theseus dilepaskan oleh Dev, banyak orang terkejut, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, Dev sekarang adalah penguasa Sekte Api Ungu. Dev meninggalkan penjara bawah tanah, dan Master Sekte Lama tidak bertanya kepada Dev tentang melepaskan Theseus. Bagaimanapun, Dev adalah Master Sekte Api Ungu sekarang, dan Dev memiliki keputusan akhir dalam segala hal. Dev awalnya berencana untuk kembali ke kota kekaisaran setelah mempelajari teknik penggabungan api pamungkas, tetapi sekarang dia akan bekerja sama dengan Theseus, sepertinya dia akan tertunda selama beberapa hari. Tetapi jika Anda bisa mendapatkan batu giok darah dari Sekte Liangi, ada baiknya Anda tinggal di sana selama beberapa hari. Ada hal lain, yaitu Dev terobsesi dengan Lydia. Jika dia pergi sebelum dia membobok celengan Lydia, Dev akan sedikit enggan. Selanjutnya, Dev menerima upacara pengangkatan, jadi Dev tidak lagi ingin menjadi Master Sekte Api Ungu. Selain itu, Dev juga memperbaiki Sekte Api Ungu untuk mencegah hal pengkhianatan seperti Yarden terjadi lagi. Dan kekacauan yang ditinggalkan Yarden juga harus dibersihkan. Meskipun orang-orang ini menyatakan penyerahan diri mereka dan tetap tinggal di Sekte Api Ungu, ada juga banyak orang dengan niat jahat di antara mereka. Terutama murid diaken seperti Shelas, yang sama sekali tidak memiliki kebajikan dan ketidakmampuan, dan bahkan telah mempermalukan Sekte Api Ungu. Oleh karena itu, orang-orang seperti itu harus dihukum dan haknya harus dikurangi. Bagaimanapun, Yarden telah bertanggung jawab atas Sekte Api Ungu untuk beberapa waktu, dan banyak penjahat yang mengikuti pengaruh Yarden yang tidak dapat digunakan kembali. Dev mengikuti Master Sekte Lama sambil meminta nasihat dan melakukan koreksi, yang membuat Sekte Api Ungu mengalami perubahan besar hanya dalam beberapa hari. Ini semua dilihat oleh Master Sekte Lama, dan dia bahagia di dalam hatinya. Lydia, sebaliknya, menemani Dev setiap hari dan sangat mendukung Dev. Jika orang lain menjadi Master Sekte ini, Lydia akan merasa berkonflik dan menentang di dalam hatinya. Namun saat Dev menerimanya, Lydia sangat bahagia. Faktanya, di dalam hati Lydia, dia sudah lama menganggap Dev sebagai suaminya. Hanya saja Dev tidak mengambil inisiatif, tapi Lydia merasa malu untuk mengambil langkah. Putriku, sudah beberapa hari, apakah kamu dan Dev belum memasak nasi? Master Sekte Lama menjadi sedikit cemas dan bertanya pada Lydia. Ayah, jika Dev tidak mengambil inisiatif, maka aku, seorang gadis, tidak dapat mengambil inisiatif. Kamu gadis bodoh, apa yang dapat kamu dapat jika kamu tidak mengambil inisiatif? Kebahagiaan dicapai oleh dirimu sendiri. Malam ini, berinisiatif saja untuk pergi ke kamar Dev. Aku akan yakin jika kalian membuat nasinya matang. Master Sekte Lama mendesak Lydia. Lydia mengangguk, sepertinya dia hanya bisa mengambil inisiatif. Di malam hari, ketika Dev sedang berbaring di tempat tidur dan perlahan hendak tertidur, dia mendengar pintu kamar dibuka dengan lembut. Dev tahu siapa orang itu tanpa melihatnya, jadi dia hanya berpura-pura tertidur.
Tapi saat ini, jantung Dev berdebar kencang. Tanpa ada orang yang menemaninya selama periode ini, Dev merasa sedikit hampa. Lydia berjalan menuju tempat tidur Dev dan terlihat kecewa saat melihat Dev tertidur. Setelah ragu-ragu, Lydia melepas pakaiannya dan perlahan berbaring. Tapi saat dia berbaring di tempat tidur, Dev tiba-tiba berbalik. Lydia terkejut, "Kamu tidak tidur." "Kakak, bagaimana aku bisa tidur tanpamu?" Setelah Dev selesai berbicara, dia mencium Lydia. Tiba-tiba angin musim semi datang dalam semalam, dan ribuan pohon pir bermekaran. Lalu, malam ini, Dev sangat senang. Tapi saya tidak tahu berapa banyak pria yang tidak bisa tidur di malam hari. Dewi, di hati banyak pria sudah tidak ada lagi. Di bawah asuhan Dev, Lydia menjadi lebih menawan. Namun sehari setelah Dev tidur dengan Lydia, Dev menerima panggilan sleep giok dari Yulian. Baru kemudian Dev mengetahui bahwa kota kekaisaran sebenarnya telah dihancurkan oleh keluarga Feng, tetapi untungnya Helena dan yang lainnya baik-baik saja dan melarikan diri ke wilayah barat. Jika tidak, Dev akan segera kembali ke kota kekaisaran. Namun meski begitu, Dev tidak berniat melepaskan keluarga Feng. Keluarga Feng adalah anjing dan pion dari aliansi penyegelan iblis. Sekarang Dev telah mencapai alam kesengsaraan transendensi tingkat 6. Dia tidak takut sama sekali bahkan jika dia bertemu dengan biksu alam Mahayana tingkat pertama. Namun, prioritas utama Dev adalah menemukan sumber daya dan meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Hanya jika Dev cukup kuat, Dev tidak perlu dikejar oleh aliansi penyegelan iblis. Kemudian dia dapat menginjak-injak aliansi penyegelan iblis di bawah kakinya dan memperlakukan mereka seperti semut. Sekarang Dev telah sepenuhnya mengendalikan Sekte Api Ungu. Jika dia membantu Theseus mendapatkan posisi Master Sekte Liang Yi, Dev yakin bahwa Sekte Liang Yi juga akan bisa digunakan untuknya. Selain itu, ada keluarga Ji di wilayah tengah yang dapat membantu Dev. Jika digabungkan dengan orang-orang ini, seharusnya tidak ada masalah dalam berurusan dengan keluarga Feng. Dev tidak bisa melarikan diri begitu saja, dia juga perlu menunjukkan kekuatannya bila diperlukan. Di malam hari, Dev menerima pemberitahuan dari Theseus, memberitahu Dev sebuah alamat. Dia meminta Dev menunggunya di alamat itu. Dev pergi tanpa ragu-ragu, dia tidak takut Theseus akan berbohong padanya dan melakukan penyergapan. Karena Theseus tidak bodoh, justru sangat pintar. Jadi orang pintar tidak akan pernah melakukan ini. Dev pergi menuju tempat yang diberikan oleh Theseus dan sampai di sebuah bukit yang jaraknya ribuan mil dari Sekte Api Ungu. Lingkungan di gunung sangat bagus dibandingkan dengan gurun Sekte Api Ungu yang panas, saya tidak tahu seberapa baik lingkungannya. Ketika Dev tiba, Theseus sudah menunggunya. Saya telah meminta leluhur pola ilahi, tapi dia tidak mau bertemu orang luar. Sekarang jika Anda ingin bertemu dengan leluhur pola ilahi, hanya ada satu cara, dan itu adalah dengan berpura-pura bergabung dengan Sekte Liang Yi kami. Sebagai panduan, keterampilan formasi Anda lebih dari cukup untuk bergabung dengan Sekte Liang Yi kami. Anda dapat terus menggunakan metode yang Anda gunakan di Sekte Api Ungu untuk membantu saya memenangkan posisi Master Sekte di Sekte Liang Yi. Kata Theseus. Minta aku untuk bergabung dengan Sekte Liang Yi-mu? Bukankah aku akan ketahuan? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Anda tahu, orang-orang di Sekte Liang Yi semuanya adalah ahli formasi. Jika Anda ingin mengubah aura dan penampilan Anda, sangat sulit untuk menipu orang-orang ini. Jangan khawatir, tidak ada yang berani macam-macam dengan orang yang saya bawa. Saya masih memiliki hak untuk berbicara dalam Sekte Liang Yi. Lalu kenapa kamu masih bersikeras menjadi Master Sekte ini? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja untuk sumber daya. Hanya Master Sekte yang berkuasa yang berhak memadatkan pola dewa dan mendistribusikan batu giok darah. Meskipun saya dapat memobilisasi siapapun dari Sekte Liang Yi sekarang, saya tidak dapat membuat keputusan akhir mengenai alokasi sumber daya. Dev tahu bahwa segala sesuatu disebabkan oleh sumber daya, dan sumber daya adalah yang paling penting di dunia surga dan manusia. Sekalipun Anda dapat memimpin ribuan pasukan, akan lebih baik jika Anda memiliki sumber daya yang luas. Oke, aku berjanji padamu. Dev mengangguk.
Ketika Theseus melihat Dev berjanji, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu menyetujuiku begitu cepat. Apakah kamu tidak takut aku akan menipumu untuk pergi ke sekte Liang Yi dan kemudian menangkapmu secara langsung dan mengirimmu ke aliansi penyegelan iblis? Sekarang Theseus sudah mengetahuinya. Mengingat identitas Dev yang istimewa, Dev masih berani setuju, yang membuat Theseus sedikit aneh. Hahaha, kamu orang yang pintar, aku yakin kamu tidak akan melakukan itu. Terlebih lagi, aku sangat yakin bahwa ketika kamu mencoba menangkapku, aku akan membunuh kalian semua. Dev tertawa, matanya penuh percaya diri. Melihat ekspresi percaya diri Dev, Theseus hanya bisa tersenyum pahit. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Dev mengalahkan Daegan dan menggunakan jiwa iblis di tubuhnya untuk mengalahkan Theoden, pemimpin sekte wajah hantu. Ia pun langsung menginjak kaki Yarden, agar Yarden tidak berani melakukan kesalahan. Dengan kekuatan seperti itu, mereka memang harus berjuang keras. Sekte Liang Yi mereka belum tentu bisa menangkap Dev, terutama karena teknik formasi Dev sangat kuat. Memikirkan kembali saat kandang pemurni darahnya dibobol oleh Dev, Theseus benar-benar ketakutan. Yang saya butuhkan adalah posisi Master Sekte. Mengenai upeti dari aliansi penyegelan iblis selama 100 tahun, saya tidak tertarik. Anda dan saya sama-sama orang pintar. Kita tahu apa yang bisa dan apa yang tidak bisa kita dapatkan. Jika Anda bersikeras melakukan sesuatu di luar kemampuan Anda, hasilnya akan seperti Yarden dan putranya, yang tidak akan mendapatkan apa-apa. Kata Theseus sambil tersenyum. Mendengarkan kata-kata Theseus, Dev sedikit terkesan. Orang ini tidak hanya pintar, tapi juga cerdas dan tahu apa yang bisa dia dapatkan dan tidak. Anda dapat memperjuangkan posisi Master Sekte Liang Yi, dan Theseus tidak menginginkan upeti selama 100 tahun dari aliansi penyegel iblis karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Ayo pergi. Dev mengikuti Theseus ke Sekte Liang Yi. Tapi begitu Dev selesai berbicara, aura aneh tiba-tiba menyelimuti kepalanya. Dev terkejut, dia masih yakin bahwa Theseus tidak berani menipunya, tapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Beraninya kamu berbohong padaku. Mata Dev melebar, membuat Theseus terlihat bingung. Tidak, aku tidak melakukannya. Ini. Mata Theseus juga terkejut. Sebelum dia selesai berbicara, beberapa sinar cahaya dengan cepat mengenai Theseus. Theseus memutar matanya dan pingsan. Dev tercengang saat melihat pemandangan ini. Dia awalnya mengira itu adalah formasi yang dibuat oleh Theseus untuk menjebaknya. Namun, formasi ini sebenarnya mengarah langsung ke Theseus, yang membuat Dev sedikit bingung. Siapa yang memiliki kemampuan, cepatlah keluar. Dev sebenarnya sangat panik saat ini. Pihak lain diam-diam meletakkan formasi sihir di atas kepala mereka, dan mereka bahkan tidak menyadarinya. Yang lebih menakutkan lagi adalah Dev bahkan tidak bisa melihat sosok pihak lain. Saat berbicara, sebuah mata mulai muncul di dahi Dev, dan mata surgawi dan kegelapan menyelimuti sekeliling. Dev ingin melihat metode apa yang digunakan pihak lain untuk mencegah mereka melihatnya. Ini seharusnya bukan teknik tembus pandang yang sederhana. Jika itu adalah teknik tembus pandang, tidak ada cara untuk menyembunyikan aura tubuh. Itu juga dapat dideteksi melalui aura. Hal gaib hanya dapat menipu penglihatan, tetapi tidak ada cara untuk menyembunyikannya dari kesadaran ilahi. Dev menemukan jimat berbentuk aneh melayang di atas kepalanya, Dev meraihnya dengan seluruh kekuatannya, dan kemudian api menyala, mengubah jimat itu menjadi abu. Tetapi Dev merasa aneh. Setelah jimat itu berubah menjadi abu, abu itu perlahan jatuh dan berubah menjadi jimat lagi. Usaha Dev barusan sia-sia, dan dia tidak membakar jimat itu sama sekali. Dev mengerutkan kening, merasa semakin tidak nyaman. Pada saat yang sama, api pamungkas muncul dari telapak tangannya dan langsung ditembakkan. Area beberapa kaki di depannya dipenuhi dengan api pamungkas. Setelah mempelajari teknik penggabungan api pamungkas Dev menjadi jauh lebih kuat. Tapi sekarang ia bahkan tidak bisa membakar satupun jimat. Ini sangat aneh. Saat memainkan api pamungkas, Dev juga meningkatkan kewaspadaannya. Kamu anak kecil, kamu ingin membakarku sampai mati. Saat suara tua terdengar, semua api di sekitarnya padam.
Seorang lelaki tua yang agak bungkuk muncul. Lelaki tua itu dibungkus dengan pakaian oranye, dan pakaian itu ditutupi dengan motif berbagai bentuk. "Siapa kamu?" "Percaya diri." Dev bertanya dengan waspada saat dia melihat lelaki tua itu. Dev tanpa sadar mengeluarkan pedang pembunuh naga di tangannya, matanya sedikit menyipit, seolah menghadapi musuh yang tangguh. "Jangan terlalu gugup. Jika aku ingin membunuhmu, bukankah aku bisa saja menyerangmu dengan cahaya ilahi itu? Aku datang untuk ngobrol denganmu." Dev masih tidak berani bersantai. Ketika dia melihat Theseus yang pingsan, dia bertanya, "Apakah kamu memiliki dendam terhadap sekte Liangi?" Dev mengira orang tua itu adalah musuh sekte Liangi. Jadi dia menyerang Theseus. "Bagaimana mungkin? Saya tidak pernah menaruh dendam pada orang lain." Mendengar ini, Dev, sebaliknya, melangkah mundur saat dia berbicara. Kekuatan lelaki tua di depannya memang tidak dapat diprediksi, dan dia tidak dapat memahaminya. Terutama teknik formasi dan jimat barusan, Dev tahu bahwa dia tidak bisa menggambarnya sama sekali. Tidak peduli siapa lelaki tua ini, sekarang, Dev harus kabur dulu. Orang tua itu sepertinya telah menyadari niat Dev. Dengan lambaian tangannya, seluruh gunung langsung diselimuti oleh formasi, sepenuhnya menghalangi jalan keluar Dev. Melihat lelaki tua itu telah memblokir semua jalan di sekitarnya, wajah Dev langsung menjadi sangat jelek. Kalau tidak ada niat, kenapa jalan harus ditutup? Langkah pengendalian api. Dev menggunakan langkah pengendalian api untuk melarikan diri dari sini. Bahkan jika jalan di sekitarnya diblokir, langkah pengendalian api memiliki kemampuan untuk melompat keluar angkasa. Meskipun jarak lompatan luar angkasa Dev saat ini tidak terlalu jauh, tetap tidak ada masalah dalam menghilangkan pemblokiran ini. Jika jarak yang diblokir oleh ruang ini sangat jauh, maka langkah pengendalian api Dev tidak akan berguna. Untungnya, lelaki tua itu hanya memblokir area di puncak gunung. Dia tidak menyangka bahwa Dev juga memiliki langkah pengendalian api. Melihat tubuh Dev tiba-tiba menghilang, lelaki tua itu jelas tercengang. Menarik sekali dia bisa melakukan ini. Setelah lelaki tua itu mengatakannya, dia mengeluarkannya dengan santai. Pola ilahi yang tak terhitung jumlahnya keluar dari telapak tangannya, dan kemudian melayang ke seluruh dunia. Seluruh gunung diselimuti pola ilahi. Ketika langkah Dev yang membengkokkan api tiba-tiba muncul, dia tiba-tiba tampak ditarik oleh suatu kekuatan. Ketika Dev muncul, dia menemukan bahwa dia sedang berdiri di sana, dan lelaki tua itu sedang menatapnya sambil tersenyum. Kali ini, Dev sedikit bingung. Dia jelas-jelas baru saja menggunakan langkah pengendalian api, kenapa dia tidak bergerak sama sekali? "Aku tidak akan menyakitimu, mengapa kamu melarikan diri?" Orang tua itu tersenyum sedikit, lalu melambaikan tangannya, dan sejumlah mantra dan jimat bergegas menuju Dev. Ketika Dev melihat ini, api di tubuhnya langsung melonjak, dan dia menjadi manusia yang terbakar. Karena entah itu mantra atau jimat, mereka takut dengan api. Tetapi ketika pola ilahi itu bertemu dengan Dev yang terbakar, mereka tidak berhenti sama sekali dan menyelimuti Dev dalam sekejap. Dev mengerutkan kening. Di bawah mata surgawi dan kegelapan, semua pola ilahi ini terlihat jelas, padat seperti ngengat. Dev membuat gerakan rahasia dengan jarinya, dengan cepat menghilangkan pola ilahi di tubuhnya, dan pada saat yang sama terus mundur. Pola ilahi ini tidak memiliki kekuatan serangan yang terlalu kuat, dan sangat mudah dipatahkan. Tetapi pola ilahi berskala besar seperti itu padat seperti belalang. Sekalipun sederhana, sulit bagi orang biasa untuk menolaknya. Dahi Dev sudah dipenuhi keringat dingin. Untungnya, dengan bantuan mata surgawi dan kegelapan, Dev dapat dengan jelas melihat lintasan pola ilahi. Serangan Dev menjadi semakin cepat, dan pada akhirnya dia berdiri tak bergerak, melambai-lambaikan bayangan dengan tangannya. Satu demi satu pola ilahi dipatahkan di depan Dev. Orang tua itu memandang ke arah Dev, dan matanya tiba-tiba berbinar. Anak laki-laki ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Tidak heran Theseus mencoba yang terbaik untuk merekomendasikannya kepada saya. Dia sangat menarik. Jubah di tubuhnya tiba-tiba terbang, dan garis-garis kompleks-kompleks di jubah kuningnya langsung berubah menjadi sangkar, langsung menutupi Dev. Kali ini, Dev tidak bisa memecahkan sangkar itu. "Siapa kamu?"
Mengapa kamu ingin menjebakku? Jika kamu ingin menangkapku dan pergi ke aliansi penyegelan iblis untuk mendapatkan hadiah, menyerahlah. Jika aku marah, kamu tidak bisa menjebakku. Dev memandang lelaki tua itu dengan dingin dan bertanya. Dev hanya tidak ingin menggunakan Raja Iblis Awan Merah. Jika dia menyerahkan kendali tubuhnya kepada Raja Iblis Awan Merah, bagaimana sangkar ini bisa menjebaknya? Namun jika demikian, Dev sendiri mungkin akan menderita luka serius, dan tubuhnya mungkin langsung hancur. Hahaha, nada yang keras sekali, tapi aku menyukainya. Orang tua itu tertawa keras, dan dengan lambaian tangannya, semua pola ilahi dan sangkarnya menghilang. Dev merasa lega saat melihat lelaki tua itu benar-benar tidak punya niat buruk. Apakah kamu tidak menginginkan esensi dari formasi sekte Liangi? Apa yang baru saja saya lakukan adalah esensi dari sekte Liangi. Sudahkah kamu mempelajarinya? Orang tua itu bertanya sambil tersenyum, sedikit mengangkat sudut mulutnya. Dev tertegun sejenak, lalu dia segera bereaksi dan berkata, apakah Anda leluhur dari pola ilahi sekte Liangi? Ya, saya adalah leluhur pola ilahi dari sekte Liangi. Theseus ini merekomendasikan Anda di depan saya dan berbicara seperti orang gila tentang Anda. Saya pikir Theseus ini sedang membual, tapi kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Theseus mengatakan ini. Theseus tidak berbohong, tetapi dia benar tentang satu hal, yaitu, esensi dari formasi sekte Liangi kami tidak dapat diteruskan kepada orang luar. Tetapi biarkan Anda menjadi guru Theseus dan biarkan dia membimbingmu. Dia layak memasuki sekte Liangi. Aku bisa menjadi gurumu, kamu hanya perlu bersujud padaku sekarang. Kata lelaki tua itu dengan senyuman di wajahnya. Karena kamu adalah leluhur pola ilahi dari sekte Liangi, mengapa kamu menyerang muridmu sendiri? Dev memandang Theseus yang tidak sadarkan diri dan bertanya dengan bingung. Tentu saja aku tidak ingin dia tahu kalau kita berdua sedang bertemu dan ngobrol. Aku sudah bilang sebelumnya kalau aku sama sekali tidak tertarik padamu dan tidak ingin bertemu denganmu. Saya tidak bisa menampar wajah saya sendiri dan membiarkan Theseus melakukan ini. Lelaki tua itu menjelaskan. Baru kemudian Dev menyadari bahwa Theseuslah yang merekomendasikan Dev kepada leluhur pola ilahi, tetapi leluhur pola ilahi tidak tertarik. Theseus kemudian mengundang Dev, dan kemudian menjelaskan situasinya, berpikir untuk membiarkan Dev bergabung dengan sekte Liangi, dan kemudian perlahan mempelajari pola ilahi. Namun siapa sangka leluhur pola ilahi sudah lama tertarik pada Dev, jadi dia datang diam-diam dan mengawasi mereka. Dev dan Theseus tidak menyadarinya sama sekali. Mereka tidak tahu ada seseorang sampai leluhur pola ilahi mengambil tindakan. Memintaku menjadi muridmu, kamu hanya harus memiliki kemampuan nyata. Adapun metode yang baru saja kamu gunakan, aku hanya tidak ingin bertarung. Jika aku ingin menggunakan semua metodeku, apa yang disebut pola ilahi tidak akan bisa menghentikan aku sama sekali. Kata Dev dingin. Dia tidak akan begitu saja menerima seseorang sebagai gurunya. Anda harus tahu bahwa Dev masih memiliki banyak metode yang belum dia gunakan. Busur Raja Dewa, lonceng pola naga, binatang penelan langit, token api suci, esensi api tertinggi. Teknik pedang 9 bayangan, telapak guntur, tinju cahaya suci. Dan asal-usul waktu, jari abadinya. Yang terpenting adalah ada iblis agung bernama Raja Iblis Awan Merah di lautan kesadarannya. Dev tidak menggunakan semua ini. Jika ini adalah momen hidup dan mati yang nyata, Dev akan menggunakan semuanya. Kamu adalah boneka tingkat 6 di alam kesengsaraan transendensi. Kamu memiliki suara yang sangat keras. Tahukah kamu berapa banyak orang yang menangis, berteriak, dan bersujud kepadaku, dan memujaku sebagai guru mereka? Mengapa kamu bertanya padaku tentang kemampuan? Bukankah itu sebabnya kamu mengandalkan jiwa iblis di lautan kesadaranmu? Jika aku mencegah jiwa iblis berintegrasi dengan tubuhmu, metode apa lagi yang kamu punya? Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia mengetukkan jarinya dan garis emas muncul. Tali jiwa langsung mengikat Dev. Dev terkejut dan ingin melepaskan diri, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Nak, berhentilah meronta. Orang tua ini punya beberapa trik di lengan bajunya. Pola ilahi yang dia gunakan tadi sebenarnya memiliki aura master formasi dari alam surgawi. Tidak heran dia menyebutnya pola ilahi. Mungkin metodenya adalah
Dia mempelajarinya dari seseorang dari alam surga, atau dia sendiri yang datang dari alam surga. Kata Raja Iblis Ciun. Apa? Dia datang dari alam surga. Wajah Dev sangat terkejut. Mungkin jiwa jatuh ke dunia surga dan manusia, lalu menemukan tubuh fisik. Tapi ini hanya kemungkinan. Kamu tidak perlu terlalu memperhatikannya, ikut saja dengannya. Raja Iblis Ciun berkata pada Dev, menasihatinya. Dev terdiam beberapa saat. Dalam situasi ini, dia tidak bisa menahan diri untuk pergi. Dev hanya bisa mengikuti orang tua itu dan pergi. Theseus pingsan di tanah, tapi tidak ada yang peduli padanya. Senior, muridmu masih pingsan di sini, apa kamu tidak peduli? Dev bertanya. Dia akan segera tersadar, jangan khawatir. Orang tua itu sama sekali tidak ingin mengkhawatirkan Theseus. Dev hanya bisa mengikuti lelaki tua itu dan pergi tanpa daya. Dia tidak tahu kemana orang tua itu membawanya. Dev tiba-tiba merasa seperti ikan di talenan. Tak lama kemudian, mereka berhenti di sebuah gubuk jerami yang bobrok. Total ada 3 gubuk jerami, dan itu lebih buruk dari kandang anjing. Matahari bersinar melalui atap ke dalam ruangan. Ketika Dev masuk, dia melihat bahwa tempat itu bahkan lebih kumuh dan tidak manusiawi. Senior, kamu, jangan bilang, kamu tinggal di sini? Wajah Dev penuh dengan keterkejutan. Bagaimanapun, orang tua ini juga merupakan leluhur pola ilahi dari sekte Liangi. Belum lagi tinggal di istana yang megah, tapi setidaknya dia harus memiliki rumahnya sendiri. Apa arti rumah jerami ini? Apakah sekte Liangi sangat miskin? Kenapa? Apakah menurutmu tempat ini terlalu kumuh? Saya dapat memberitahu Anda bahwa para tetua dan guru dari sekte Liangi selalu memohon untuk datang dan tinggal di sini. Tetapi saya tidak membiarkan mereka datang. Saya sangat ingin sendiri di sini, dan saya bahkan tidak punya waktu untuk berlatih. Saya tidak ingin ada yang mengganggu saya. Kita semua adalah kultivator abasi, jangan khawatir tentang keadaan eksternal. Kata orang tua itu. Tidak masalah jika Anda tidak peduli, tetapi tempat tinggal Anda tidak boleh terlalu hancur, kan? Dev terdiam. Apakah Anda berencana untuk mengizinkan aku berlatih di sini bersamamu? Kata Dev sambil memandangi rumah sederhana itu. Tidak, kamu berlatih di sini sendirian. Ada hal lain yang harus aku lakukan, jadi aku tidak punya waktu untuk tinggal di sini bersamamu. Ketika Dev mendengar ini, dia menjadi cemas. Anda menerima saya sebagai murid dan Anda tidak mengajari saya. Anda membiarkan saya tinggal di sini sendirian. Apakah begini cara Anda menerima seorang murid? Jangan cemas. Karena aku sudah menerimamu, aku pasti akan mengajarimu. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia mengeluarkan seekor tikus putih kecil dari lengan bajunya, mengelusnya dengan lembut dan berkata, "Ajari adik juniormu dengan baik di sini." Setelah itu, lelaki tua itu memberikan tikus putih kecil itu kepada Dev. Apakah kamu melakukan kesalahan? Membiarkan seekor tikus mengajariku pola ilahi? Dev memutar matanya dengan marah. Dia menyesal mengikuti orang tua itu. Apa-apaan ini? Membiarkan tikus mengajarimu. Apa yang kamu bicarakan? Ini kakak laki-lakimu. Saat aku berlatih, dia selalu menemaniku. Pola ilahi yang dia pelajari selama bertahun-tahun tidak tertandingi olehmu. Lelaki tua berkata kepada tikus putih itu, pergi dan buat formasi di sekitar rumah. Hanya jika dia mengetahuinya dia bisa pergi dari sini. Segera, pola ilahi yang cerah muncul satu demi satu, dan kemudian seluruh rumah jerami diselimuti oleh formasi. Ketika Dev melihat ini, dia tercengang. Di dunia surga dan manusia ini, Anda harus tahu bahwa hanya ada sedikit master formasi, bahkan sangat jarang. Tapi sekarang, seekor tikus bahkan bisa membentuk formasi. Kamu harus belajar dari kakak laki-lakimu. Hanya setelah kamu mempelajari dan menghancurkan formasi ini kamu dapat meninggalkan ruangan ini, jika tidak kamu akan terjebak di sini selama sisa hidupmu. Jangan pergi, aku. Dev ingin segera keluar. Tetapi begitu dia bergegas ke pintu, dia dipukul mundur dengan kekuatan yang sangat besar. Dev mencari mata formasi itu dan ingin menerobosnya lalu pergi. Bukankah sebuah lelucon memintanya mempelajari pola ilahi dari seekor tikus?
Namun, Dev berusaha keras untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat membuka formasi. Tikus putih itu melompat ke atas meja dan mencicit, sepertinya sedang mengejek Dev. Beraninya kamu mengejekku. Aku akan menamparmu. Setelah melihat ini, Dev menampar tikus putih kecil itu dengan telapak tangannya. Tapi ketika Dev menamparnya dengan telapak tangannya, tikus putih itu bersinar dengan cahaya keemasan, dan kemudian berubah menjadi seorang pria paruh baya berusia 30-an. Adik laki-laki, beraninya kamu melakukan sesuatu padaku? Aku akan melaporkan hal ini kepada guru dan akan membuatmu menderita. Melihat tikus putih kecil itu berubah menjadi wujud manusia, Dev segera berhenti. Dia tidak menyangka tikus putih kecil itu benar-benar bisa berubah menjadi wujud manusia. Kakak senior, maafkan aku tidak menyangka kamu bisa berubah. Kata Dev dengan canggung. Tidak menyangka kamu bisa berubah. Saat guru sedang berlatih di sini. Aku telah belajar secara diam-diam selama ratusan tahun. Untungnya guru baik hati, dan tahu bahwa aku belajar secara diam-diam. Alih-alih menyalahkanku, dia menerimaku sebagai muridnya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa berubah menjadi manusia. Paling-paling, aku hanya akan menjadi siluman tikus. Aku tidak tahu kapan aku akan dipukuli sampai mati. Karena guru telah mempercayakanmu kepadaku, kamu harus belajar dengan giat dan jangan berpikir untuk bermalas-malasan. Jika kamu bisa menerobos formasi di sekitarnya, maka saat itu kamu bisa pergi. Pria parubaya itu berkata kepada Dev. Oke. Dev tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari sini, jadi dia mempelajari teknik pola ilahi dengan pikiran tenang. Dev duduk bersila, sementara pria parubaya itu memberitahu Dev cara mendasar untuk mengukir pola ilahi. Mendengarkan narasi kakak laki-lakinya, Dev perlahan menemukan bahwa pola ilahi ini berbeda dari pola formasi biasa. Melihat Dev mendengarkan dengan seksama, pria parubaya itu mengangguk puas dan berkata, perbedaan antara pola ilahi adalah bahwa pola tersebut dapat diukir dan ditata dalam formasi besar tanpa bergantung pada kekuatan spiritual para biksu. Dan orang awam pun dapat memahami teknik pola ilahi dan juga bisa menggambarnya. Untuk mengaktifkan pola ilahi, kamu tidak memerlukan kekuatan spiritual sebagai medianya. Sekarang aku akan mengajarimu cara mengukir pola ilahi. Kamu harus mengendalikan kesadaranmu dan jangan pernah menggunakan kekuatan spiritualmu. Kamu hanya perlu menaruh seluruh kesadaranmu pada pola ilahi ini, dan membayangkan bahwa kamu adalah bagian dari pola ilahi, dan seluruh formasi juga merupakan bagian dari tubuhmu. Jangan menganggap pola ilahi ini sebagai senjata untuk bertahan melawan musuh. Kamu harus menganggapnya sebagai tubuhmu sendiri. Pria parubaya itu memberitahu Dev dengan hati-hati. Dev mendengarkan dengan seksama dan melafalkan kata-kata pria parubaya itu di dalam hatinya beberapa kali. Setelah selesai berbicara, pria parubaya itu melambaikan tangannya, dan kain kuning sepanjang 1 kaki dan lebar beberapa kaki muncul di depan Dev. Ada pola ilahi di dalamnya, kamu bisa berlatih sesuai dengan itu. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu menghilang, berubah kembali menjadi tikus putih, dan kemudian meninggalkan rumah jerami sambil mencicit. Dev memandangi kain besar berwarna kuning itu. Memang ada banyak pola ilahi yang diukir di atasnya. Setiap pola ilahi tidak terlalu besar, tetapi ada garis-garis kecil yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Seperti sebuah petunjuk. Dev memperhatikan dengan cermat, dan semakin dia melihat, dia menjadi semakin ketakutan, karena dia menemukan bahwa setiap pola ilahi adalah sebuah formasi, dan pola ilahi pada seluruh kain kuning adalah formasi yang lebih besar. Dengan kata lain, suatu formasi besar terdiri dari banyak formasi kecil, dan di antara formasi kecil tersebut terdapat formasi yang lebih kecil lagi. Jika formasi ini ingin dipecahkan, mungkin akan lebih sulit daripada naik ke langit. Kompleksitas pola ilahi berada di luar pemahaman Dev, tetapi Dev tidak berniat menyerah. Mengikuti pola formasi pada kain kuning, Dev mulai mengukirnya perlahan. Sambil menahan auranya dan membuang pikiran yang mengganggu, Dev terus mengukirnya berulang kali. Seiring waktu berlalu, dan Dev sudah lupa akan waktu. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengukirnya, tetapi Dev hanya mengikuti petunjuknya dan melukis semua pola formasi pada kain kuning. Saat ini, Dev merasa seluruh tubuhnya kelelahan.
Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan spiritual, konsentrasi jiwanya membuat seluruh tubuh Dev sangat lelah. Setelah bersantai sejenak, Dev tertunduk lesu. Sekarang Dev tidak memperhatikan apakah rumah jerami ini bobrok. Melihat atap pemancar cahaya dan bintang-bintang di luar, Dev berbaring dengan tenang. Namun segera, Dev menemukan bahwa yang berkedip di luar atap bukanlah bintang, melainkan sepasang mata. Mata ini mulai memerah dan melayang di udara. Tidak ada tubuh yang terlihat, hanya sepasang mata yang tampak menatap Dev melalui celah. Dev mengerutkan kening dan dengan cepat berdiri dan melihat dengan hati-hati. Sepasang mata terus mendekati Dev, dan seluruh rumah jerami dipenuhi dengan cahaya merah redup. Saat mata ini terus mendekat, formasi di sekitar rumah jerami diaktifkan, dan sinar cahaya menyelimuti rumah jerami itu. Seseorang ini melihat formasi yang diaktifkan dan tidak terus mendekat. Dia terus menatap Dev dengan mata itu, yang membuat kulit kepala Dev mati rasa. Namun, karena adanya penghalang formasi, Dev menghela nafas lega, karena dia masih belum tahu milik siapa mata merah itu. Jika itu adalah beberapa monster, Dev tidak takut, tetapi jika itu adalah beberapa pembudidaya iblis, dan para pembudidaya iblis tidak lemah, maka itu akan merepotkan. Tapi setelah beberapa saat, orang ini tidak mendekat lagi, yang membuktikan bahwa formasi sihir ini benar-benar membuat takut orang-orang ini. Melihat pemandangan ini, Dev berhenti peduli. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia mulai berlatih pola ilahi. Saat Dev menggambar berulang kali, Dev menjadi semakin mahir. Dan kecepatan penyelesaian pengukiran ke-200 jelas jauh lebih cepat daripada yang pertama kali. Dev tidak hanya harus berkonsentrasi saat ini, tetapi juga harus menanggung kesepian. Banyak orang akan menjadi gila jika melakukan hal yang sama berulang kali. Dia tidak tahu berapa kali dia mengukirnya, dan dia tidak tahu berapa hari dan malam berlalu. Ketika Dev selesai mengukir pola ilahi dalam satu tarikan napas lagi, tikus putih kecil itu muncul lagi. Adik laki-laki, bagaimana perasaanmu? Pria parubaya yang berubah menjadi tikus putih bertanya pada Dev. Untungnya, aku jauh lebih mahir. Dev tersenyum sedikit, tetapi kemudian bertanya, kakak senior, ketika aku sedang mengukir pola formasi, aku melihat sepasang mata merah di luar, menatapku dengan cermat. Kakak senior, tahukah kamu apa itu? Ketika pria parubaya mendengar ini, dia sedikit mengernyit, tetapi dia segera santai dan berkata, adik laki-laki, jangan takut. Dengan perlindungan formasi, tidak ada yang bisa menerobos. Kamu hanya perlu fokus untuk mengukir pola formasi. Ngomong-ngomong, guru memintaku untuk membawakanmu 2 rumput penekan jiwa, yang dapat membantumu memadatkan jiwamu dan bagus untuk mengukir pola formasi. Pria parubaya itu memberi Dev 2 rumput peri, yang terlihat sangat berharga. Kakak senior, sampaikan terima kasih kepada guru. Dev menyimpan rumput peri itu tanpa basa-basi. Pria parubaya itu tidak berkata apa-apa lagi dan segera pergi, dan sepertinya dia ingin pergi dengan tergesa-gesa. Dev tahu bahwa kakak laki-laki ini pasti tahu tentang sepasang mata itu. Mungkin dia takut dan pikirannya akan terpengaruh, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi apapun itu tidak akan mempengaruhi Dev. Dev hanya ingin mengukir pola ilahi. Duduk dengan tenang, Dev menyempurnakan 2 rumput penekan jiwa. Dan setelah pria parubaya itu pergi, tubuhnya langsung menghilang. Segera dia muncul di puncak gunung, dan leluhur dari pola ilahi juga berada di puncak gunung ini. Guru, seperti yang Anda duga, orang-orang dari formasi iblis memang muncul, tetapi mereka diblokir oleh formasi dan tidak melakukan gerakan apapun. Pria parubaya itu berkata dengan heran. Aku tahu orang-orang ini tidak akan pernah menyerah. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang ini melarikan diri kali ini. Kata leluhur pola ilahi dengan senyum tipis di wajahnya. Guru, bagaimana Anda tahu bahwa adik laki-laki ini pasti bisa menarik orang-orang dari formasi iblis? Pria parubaya itu bertanya dengan bingung. Karena garis keturunannya berbeda dari kita. Jika dia terus mengukir pola formasi, orang-orang dalam formasi iblis pasti bisa merasakannya. Dan mereka juga akan mengambil risiko demi garis keturunan khusus ini. Ini juga merupakan kesempatan. Leluhur pola ilahi menjelaskan. Ya, saya juga memperhatikan bahwa ada beberapa jenis aura di tubuh adik laki-laki,
termasuk aura iblis, manusia, dan bahkan binatang. Aneh sekali, bagaimana seseorang bisa memiliki aura 3 ras sekaligus? Kata pria paruh baya. Berlatih sesuai dengan itu. Dan leluhur pola ilahi hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dev tidak tahu apa-apa saat ini, jadi dia bekerja keras untuk mengukir pola ilahi dan terus menggunakan kesadaran ilahinya untuk merasakan. Awalnya, Dev menghafal dengan menghafal dan menyalinnya, tetapi sekarang Dev sedang mengukir pola ilahi sambil merasakan misteri dalam pola ilahi. Dia tahu bahwa ketika dia menyatu dengan pola ilahinya akan berhasil. Tapi Dev tidak tahu kapan dia akan berhasil, jadi dia hanya bisa melipat gandakan usahanya. Dia tidak bisa terjebak di tempat ini terlalu lama, masih banyak yang harus dia lakukan. Terlebih lagi, Scarlett dan Helena dan sama-sama terusir dari kota kekaisaran dan pergi ke wilayah barat. Bagaimana jika mereka dalam bahaya? Sekarang mereka semua adalah wanita Dev, dan Dev tidak akan membiarkan mereka dalam bahaya. Setelah Dev mengukir pola ilahi berkali-kali, ketika dia berbaring di gubuk jerami untuk beristirahat, mata merah muncul lagi, dan kali ini, terlihat jelas ada sesuatu yang aneh di mata merah itu. Tirai cahaya formasi di sekitarnya terbuka, mengisolasi sepasang mata ini dari luar. Dev sangat bingung di dalam hatinya, ada apa dengan sepasang mata yang selalu menatapnya dari dekat? Dev mencoba menggunakan mata surgawi dan kegelapan untuk melihat lawan dengan jelas, tetapi mata surgawi dan kegelapan tidak mampu menembus formasi di sekitarnya. Dia harus mengatakan bahwa formasi pola ilahi memang kuat, jauh lebih kuat daripada pola formasi yang diukir dengan kekuatan spiritual. Dev hanya menutup matanya, tidak melihat apapun, beristirahat dengan baik, dan kemudian melanjutkan mengukir pola ilahi. Dengan setiap ukiran, pemahaman Dev tentang pola ilahi semakin dalam. Dan karena rumput penekan jiwa, Dev merasa kekuatan pikiran jauh lebih kuat. Setiap kali dia mengukir, Dev dengan sengaja memasukkan kekuatan pikiran ke dalam pola ilahi secara perlahan. Saat ini, Dev sudah merasakan menyatu dengan pola ilahi. Setiap kali dia mengukir pola ilahi, dia merasakan pola ilahi itu seperti pembuluh darah di tubuhnya, dan aliran kekuatan pada pola ilahi itu seperti aliran darah. Hubungan antara setiap pola ilahi secara bertahap menjadi jelas. Beberapa pola ilahi yang tampaknya tidak berhubungan tampaknya dihubungkan oleh pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya di tengahnya. Saat ini, pola ilahi tidak lagi terlihat seperti benda mati, tetapi lebih seperti manusia hidup dengan daging dan darah. Namun, Dev belum sepenuhnya menguasai keterkaitannya, jadi yang bisa dia rasakan hanyalah bulu dan daging. Tidak diketahui berapa lama, tetapi pria paruh baya itu datang lagi. Kali ini dia tidak membawa ramuan apapun, melainkan sebotol anggur enak dan makanan. Meskipun dengan tingkat kekuatan Dev, meskipun mereka tidak makan atau minum, itu tidak masalah sama sekali. Namun minum alkohol dan makan daging bukanlah solusi makanan dan pakaian, melainkan perasaan yang dia inginkan. Adik laki-laki, istirahatlah. Guru memintaku membawakan anggur dan daging yang enak untuk diminum bersamamu. Pria parubaya itu meletakkan makanan dan anggur di atas meja tua dan berkata. Dev mengangguk dan mulai makan dan minum bersama pria paruh baya itu. Meskipun mereka berdua belum pernah bertemu satu sama lain, Dev memiliki kesan yang baik terhadap apa yang disebut kakak laki-laki di depannya. Melalui percakapan, Dev juga mengetahui bahwa kakak laki-lakinya yang telah berubah dari seekor tikus putih kecil bernama Jupiter Bai. Dan nama ini juga diberikan oleh leluhur pola ilahi. Kakak Bai, aku ingin tahu bagaimana kabar Theseus? Dev bertanya pada Jupiter. Dev masih mengkhawatirkan Theseus, karena dia berjanji pada Theseus untuk membantunya menjadi pemimpin sekte, sehingga dia bisa mendapatkan batu giok darah. Jika Theseus tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan mengambil tindakan sendiri, bagaimana Dev bisa mendapatkan batu giok darah saat itu? Adik laki-laki, apakah kamu masih memikirkan tentang batu giok darah? Jupiter berkata sambil tersenyum. Dev tertegun sejenak, lalu berkata dengan canggung, Kakak Bai, bagaimana kamu mengetahui hal ini? Hahaha, tidak apapun tentang sekte Liangi yang luput dari pandangan guru, tapi jangan khawatir. Saat ini Theseus baik-baik saja. Kamu fokus saja mengerahkan seluruh energimu untuk mempelajari pola ilahi sekarang. Ketika kamu selesai dan bisa pergi dari sini,
apapun yang ingin kamu lakukan terhadap sekte Liang Yi adalah terserah padamu. Jupiter tertawa keras. Dev tersenyum canggung setelah mendengar ini. Sebagai leluhur dari sekte Liang Yi, seharusnya mudah untuk merekomendasikan seseorang untuk menjadi pemimpin sekte tersebut, tetapi dia tetap mengganggu secara membabi buta. Setelah mengobrol lama dengan Jupiter, Dev mulai semakin mengagumi kakak senior ini. Seseorang yang perwujudan dari tikus kecil sebenarnya tahu banyak, dan bahkan beberapa kebenaran paling sederhana pun dapat diungkapkan dengan jelas dan logis. Sama sekali tidak terlihat seperti tikus. Lebih seperti seorang guru yang telah mencapai pencerahan dan menjadi abadi. Setelah mengobrol, Jupiter pergi, dan Raja Iblis Awan Merah berkata, untuk bisa mengajari seekor tikus kecil ke keadaan seperti itu, tampaknya dia layak disebut master, benar-benar berbakat. Aku yakin orang ini memiliki hubungan dengan alam surga. Entah gurunya berasal dari alam surga, atau dia datang dari alam surga dan terjebak di dunia surga dan manusia. Dengan budidaya dan pengetahuan orang-orang di dunia surga dan manusia, mustahil untuk memahami hal ini, dan tidak mungkin ranah ideologis mereka mencapai tingkat ini. Bersambung ke episode 384. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.